Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada, juga para pemirsa BMN Niaga Official ya, pemirsa YouTube. Kita kembali lagi di podcast Pratiwi Radio bersama saya Andriawan, juga didampingi oleh Dewi di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi ya, seperti biasa kita mendatangkan narasumber dari berbagai macam kalangan, background pekerjaan juga, semuanya akan kita hadirkan di Pratiwi Podcast. Dan jangan lupa bagi Anda yang sudah bergabung ya sore hari ini untuk masuk ya melalui layanan WA ataupun live streaming di Facebook kita di info spasi 1069. Untuk edisi sekarang kita kedatangan tamu dari Tagana ya, Wi ya. Benar sekali. Nah, kita coba sapa langsung, ada Pak Jami ini. Selamat sore Pak Jami. Selamat sore. Dari mana nih Pak? Saya dari Tagana. Dari Tagana. Aslinya dari mana? Saya asli dari Tamanan. Tamanan ya. Tamanan ini terkenal sama tahu Tamanan. Ya. Tahu Tamanan. Sama ya. batiknya juga ya Pak. Batiknya juga. Ya. Batik Lumbung. Batik Lumbung. Oke. Ini sebagai Tagana ya Pak. Kira-kira apa sih Tagana itu, mungkin dari para pendengar nih belum ada yang paham gitu. Tagana itu singkatan. Ya. Itu dari Taruna Siaga Bencana. Dimana kita diberi tugas pokok dan harus berjiwa sosial tinggi. Intinya saling menolong gitu. Iya, begitu. Baik itu bencana alam atau non alam. Yang berbasis masyarakat gitu. Iya, betul, yang berbasis masyarakat. Yang saya tanyakan juga Pak, kira-kira Tagana ini ada di bawah naungan apa Pak? Soalnya ketika ada bencana, kalau ada BPBD pasti ada Tagana gitu. Apa di bawah BPBD atau gimana Pak? Kalau Tagana sendiri itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Di setiap kabupaten itu kita berpacu atau berpanduan kepada dinas sosial kabupaten masing-masing. Artinya Tagana itu meluas di seluruh Indonesia, itu ada. Ya. Nah, untuk Tagana di Bondowoso nih, Wi, kira-kira ada berapa anggotanya Pak sekarang? Tagana di Bondowoso itu ada 36 anggota personal, tersebar di seluruh kecamatan. Tersebar di beberapa kecamatan, terutama yang di rawan bencana. Di mana aja itu Pak yang rawan bencana? Yang rawan bencana kayak di Sempol, kayak di Sempol, Kecamatan Sempol, Icin, atau di Kecamatan Cermi, atau Binakal, Tamanan. Pokoknya yang berbasis bencana alam terutama itu kita difokuskan di sana, di daerah masing-masing. Maesan masuk nggak Pak? Itu desa Andri itu Pak. Maesan ada juga di sana, teman-teman di sana juga ada beberapa. Letaknya itu di sekitaran pasar Maesan. Pasar Maesan ya. Berarti Tagana nih bisa disebut TRC atau tim reaksi cepat ya Pak? Iya betul. Di mana-mana setiap ada bencana, baik bencana alam atau sosial itu kita siap turun langsung ke lapangan. Asal ada yang ngasih tahu tapi ya Pak. Iya, info itu kita menunggu A1-nya. Kalau sudah A1 24 jam kita siap. A1 maksudnya Pak? A1 itu berita itu pasti. Udah real gitu ya. Ya, udah real. Kejadian. Terkait masalah data-data dan apa yang akan kita lakukan kita sudah persiapkan. Nah, ini tugasnya Tagana nih apa sih Pak di lapangan? Nolongi masyarakat, apa nganu puing-puingnya, apa hanya bagian masa atau bikin tenda? Di Tagana sendiri itu tupoksi utama di tanggap darurat atau di bencana alam, ketika skalanya itu cukup besar, kita difokuskan di bagian DU. Apa DU itu Pak? DU itu dapur umum.
DU. Iya, DU. Dapur umum. Jadi di sana apa yang diperlukan, karena yang terdampak kalau kita contohkan itu bencana alam gitu, akan di desa itu atau di masyarakat itu kan ada beberapa dari salah satu unsurnya adalah lansia, remaja, dewasa, anak ataupun bayi. Jadi kebutuhan itu tidak sama. Jadi kami selaku petugas di dapur umum atau DU itu kita siapkan ya. sesuai dengan jumlah yang kita Terdampak. butuhkan. Ya, terdampak. Kemarin yang di Ijen langsung meluncur ya Pak ya? Iya, kebetulan di izin itu dari malam waktu kejadian itu sekitar 3 jam setelah kejadian itu kita turun sampai tanggap darurat itu berakhir. Iya. Ini kendaraannya Pak. Nah ini Andre kayaknya nggak pernah kelihatan kendaraan Tagana gitu, ada nggak Pak? Kalau kendaraan Tagana itu ada. Ada ya Pak? RTU Ya? ada. Tak kira ikut BPBD. Enggak lah. Kalau beda. BPBD itu sama Tagana beda. Kalau BPBD itu kan daerah. Ya. Kalau Tagana itu sendiri langsung dari kementerian. Berarti langsung bawah naungan Kementerian Sosial ya. Berarti ikut Dinsos ini ya? Iya, Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sendiri. Betul. Karena kita posisinya di Bondowoso. Sebenarnya Andri sudah pernah ketemu Bapak ini, Wi. Iya. Dulu waktu di Balai Desa Sumbersari, waktu ada kegiatan apa dulu ya, Pak ya? PKKBN kalau enggak keliru dari itu. Dinsos juga datang ke sana. Iya, dari Dinas Sosial. Tentang stunting, Wi. Stunting. Penanganan stunting. Iya. Kebetulan ada door prize juga bagi masyarakat. Bapaknya yang dapat TV. Oh iya, alhamdulillah. Rezeki ya, Pak. Alhamdulillah. Kayak yang nggak asing mukanya sih. Pernah ketemu di mana gitu ya, Wi ya. Ternyata sudah pernah ketemu di Sumbersari ya, Pak ya. Balai Desa Sumbersari. Pak Jami ya? Iya, betul. Sudah berapa tahun, Pak, jadi anggota Tagana ini? Nah, sebelum jawab itu ya Pak, mau tanya cara masuk Tagana tuh gimana sih? Atau mungkin dari para pendengar nih, kok bisa sih jadi Tagana gitu? Sebenarnya Tagana itu tidak sulit juga sih mau masuk Tagana itu. Cuma kita jiwa sosialnya harus tinggi, itu aja. Kalau persyaratan hal lain itu tidak terlalu dibutuhkan lah, artinya kayak ijazah atau apa nah. Jadi teman-teman itu kebanyakan ya ada yang SMP, ada yang SMA. Berarti semua umur juga ada masalah. Umur itu minimal punya KTP. Berarti 17 ya Pak? Iya, SMA berarti ya Pak ya. Iya, cuma kan kalau sekarang itu kan rata-rata masyarakat sudah pendidikannya sudah mumpuni, kayak SD, SMA sudah biasalah. Iya. Gitu. Misal ada masyarakat yang mau jadi anggota Tagana tapi udah nikah, boleh nggak Pak? Boleh saja. Boleh. Karena kan di Tagana itu sifatnya tidak memaksa. Istilah teman-teman di lapangan itu Pak, panggilan hati. Berarti termasuk relawan Tagana ini Pak? Iya betul, relawan. Makanya tadi dikatakan kita harus jiwa sosialnya tinggi, yaitu jadi kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak ada di tangan, jangan gitu. Karena apalagi kita punya keluarga, pertimbangannya banyak sekali gitu. Apalagi kita kalau di pengungsian atau di DO itu kita berbaru di sana itu bukan cuma 1 atau 2 hari. Tergantung gimana parahnya mungkin ya Pak. Iya, gitu ya? betul. Kalau skalanya besar ya tanggap daruratnya itu kan bisa lama, bisa 3 bulan. Kalau diperpanjang 3 bulan. Kayak kejadian di Semeru kemarin mungkin? Di kejadian di Semeru itu kemarin kurang lebih itu tanggap daruratnya kan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan berapa hari gitu. Cuma kan yang di Tagana itu tidak cukup di pasca di pasca bencana ya. Karena di pasca setelah tanggap darurat itu habis, kita tetap di standby di sana. Karena masyarakat terdampak itu tidak mudah
untuk kembali ke semula, aktivitas semula. Nah, itulah yang kita tangani setelah tanggap darurat itu, supaya masyarakat itu bagaimana cara pemulihannya, supaya keadaan yang sebenarnya misalkan sudah berada karena dengan kejadian itu longsor atau apa, sehingga harta yang dimiliki itu habis total. Nah, itu bagaimana caranya mereka itu biar tidak berpikir ke sebelum kejadian itu. Nah, bagaimana harus menerima keadaan yang sebenarnya yang saat ini dialami. Ya. Berarti itu perbaikan secara mental ya Pak? Iya, itu yang paling lama, Pak. Itu kalau cuma 1 tahun atau 3 tahun itu susah, gitu. Makanya, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya ketika kita di pemulihan itu, masyarakat itu harus siap, entah itu dari segi yang dialami itu. Ya Pak Jami, kalau sudah menjadi anggota Tagana, sebelumnya ya, ini kan yang pengen mau masuk Tagana nih, Iya, betul. Nah, misalnya sudah daftar, itu ada pendidikannya nggak Pak? Atau ada pelatihan gitu? Ada ya Pak? Ada. Pelatihannya itu biasanya kalau karena kami di anggota Tagana Jawa Timur, mungkin di provinsi lain mungkin tekniknya beda. Tapi kalau di Jawa Timur itu biasanya pelatihan atau tingkat pendidikan pemantapan itu istilahnya di satu wilayah, tempatnya tidak tentu, tergantung instruktur dari kementerian. Kayak kemarin itu sekitar bulan kemarin, kalau enggak killer itu tanggal berapa itu, bulan 11 itu ada pemantapan Tagana Muda yang dihadiri oleh kurang lebih itu 200 sekian anggota peserta ya Pak. Sampean dulu di kota mana Pak? Apa di Bondowoso memang? Saya emang di Bondowoso. Pelatihannya kemarin di Hotel Surya Batu Malang. Di Malang? Iya, di Malang. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Sebenarnya kalau pelatihannya itu tidak terlalu lama kalau dasar awal. Hanya macam-macam, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari, ada 4 hari atau 5 hari gitu. Nggak sampai bulanan berarti Pak ya? Enggak, kalau masih pemantapan enggak ya Pak ya? Oke, itu tadi salah satu tugas pokok dan fungsi Tagana sudah disampaikan, Wi. Iya. Ini Pak Jami sudah berapa tahun Pak jadi anggota Tagana ini Pak? Kalau berapa tahun ya nggak terlalu lama sih. Saya tuh mengabdikan diri saya di Tagana itu tahun 2009. Berarti 4 tahun nih Pak ya? 14 2009. Bukan, tak kira 2019. Bukan, nggak terlalu lama itu Pak, itu udah lama Pak. Udah lama itu Pak. Ya, gimana? Ya itulah. Berarti termasuk senior ini, Wi. Oh iya, ya, benar. enggak juga sih. Tagana itu di Jawa Timur itu ada yang angkatan 2006. Ada juga. Oh, iya. 2006. Tapi termasuk senior sih Pak Jami ini, Pak. Nah, begitu juga sih. Jadi kita tidak ada senior, tidak ada junior kalau di Tagana tapi itu. tetap Pak, yang namanya pengalaman sampean paling banyak gitu kan. Jadi Ya, ke junior mungkin dikasih tahu caranya kayak gini. Kalau misal ada panggilan darurat, hal yang harus dilakukan kayak gini dulu. Kadang tidak sesuai dengan yang di pelatihan. Kan menyesuaikan waktu ini biasanya Pak. Kejadian atau keadaan biasanya kan? Iya, betul. Iya, kalau kejadiannya pagi atau siang mungkin enak. Kalau malam pas dini hari gitu kan. Kan harus datang itu Pak. Datang juga. Mau tidak mau ya harus standby ya. Karena komunikasi sekarang kalau dulu saya tuh pertama kali masuk kan susah. Dulu waktu itu 2009 itu terutama di Bondowoso itu kan komunikasinya hanya pakai seluler. Nanti tidak ada WA, tidak ada apa. Jadi otak susah gitu. Jadi kita cara komunikasinya ya tuh kalau emang darurat kita datangi per rumah ke rumah. Oh, berarti datangnya ke rumah gitu Pak? Enggak, misalkan kan di Tagana itu kan ada struktural kayak di koordinator. Oke.
koordinator dan wakil dan bagian sebagainya dan lain sebagainya itu. Jadi koordinator yang komando teman-teman. Mungkin saya kan di Tamanan. Di Tamanan itu dulu hanya satu. Saya cuma waktu 2000 kalau nggak keliru itu 2018 baru ada teman saya 3. Jadi saya di Kecamatan Tamanan Jambe Sari itu ada 3 personel. Jadi kita ketika saya di luar kota atau tugas lain, jadi ada yang bantu. Nah, kalau ada informasi bencana kayak di Ijen kemarin, itu sampean yang ke kantor apa dijemput tim Tagana, Pak? Kalau ada bencana itu kita tidak usah menunggu instruksi. Kita langsung ya itu panggilan hati aja. Kalau kita siap berangkat saja. Berarti ngelihatnya informasinya dari WA dong ya Pak, gitu. Kalau sekarang dari WA. Dari WA. Kan banyak sudah media dari TV atau itu banyak sekali. Jadi kita lebih mudah memantau itu kejadian betul atau tidak. Kan banyak kejadian-kejadian yang tahun-tahun lalu atau itu diinfokan sekarang. Hoax itu ya, Pak ya. Istilahnya hoax. Berarti yang di Ijen langsung naik sepeda sampean ke Ijen? Kebetulan kemarin itu waktu di Ijen itu kan ada beberapa kali kejadian, Pak. Iya, banjir bandang gitu ya. Banjir bandang, terus Gunung Raung itu. Gitu. Jadi kan tidak sama, ada yang pakai motor, ada yang pakai RTU. Apa RTU? RTU itu kendaraan kita, kementerian itu, istilahnya RTU. Oke. Nah, kalau tadi Bapaknya bilang kalau tugas Tagana nih panggilan alam gitu ya. Berarti kalau Bapaknya dengar berita ada bencana di Jember gitu ya. Kalau memang sudah merasa ada panggilan alam, jalan langsung gitu ya, Pak? Boleh. Meskipun sendiri gitu. Di Tagana itu tidak dibatasi kita mau kemana. Di luar Jawa pun boleh. Oh, nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya menolong. Nolong ya. Ya itu. Ketika kita berpikir ke sana, kita harus datang, harus hadir. Jadi benar-benar panggilan hati ya. Iya. Gimana nih Pak? Kayak Bapak nih kan, Bapaknya udah berkeluarga? Sudah ya. Gimana nih tanggapan orang tua di rumah gitu ya? Dengan profesi Bapak yang bisa dikatakan tiba-tiba orang-orang dipanggil untuk ke sana atau mungkin karena memang keinginan hati harus ngebantu gitu Pak. Sebenarnya kalau sebelum saya berkeluarga itu ya orang tua itu juga kan berpikirnya kan hal-hal negatif karena tempatnya di alam liar lah istilahnya. Tempat bencananya, pasti tempat khawatir. Iya, soalnya kan itu di titik bukan di titik terparah enggak. Kita di posisinya emang aman. Cuma kan kalau erupsi itu kan kalau tubuh kita tidak kebal, nah itu mungkin orang tua itu dulu berpikirnya ke sana. Jadi ragu. Sampai saya itu bertengkar ya sudah gitulah. Karena orang tua kita tidak tahu di lapangan gitu. Tapi kan kita meskipun kita menolong, istilah kita itu utamakan keselamatan diri. Jangan sampai kita yang ditolong. Kita yang penolong, bukan kita yang mau ditolong. Nah, itu jadi istilahnya. Betul. Itu kalau bencana. Kemarin banyak kemarin ya di Banyuwangi, di Kalibaru banjir, di Jember banjir. Kalau di Banyuwangi kemarin juga dapat info karena kita kan di Tagana itu sudah tidak asing lagi, kita banyak grup banyak apa gitu. Jadi info itu cepat. Kemarin koordinasi Bondowoso itu untuk merapat ke Banyuwangi itu saya koordinasi dengan koordinator di Banyuwangi itu ternyata masih bisa menghandle, akhirnya kita di cancel. Jadi kalau masih bisa dihandle oleh pihak sana berarti nggak usah ya Pak? Iya. Tapi seandainya kalau misalnya personil kita mau ke sana boleh. Nggak apa-apa. Misalkan
saya secara pribadi siap di sana. Misalnya di sini ada kerjaan lah gitu ya Pak. Bukan ada kerjaan apa? Kalau pekerjaan banyak. Ada yang mau inilah ya bencana-bencana. Misalkan gitu ya. dikatakanlah di daerah saya sendiri di Tamanan itu aman, boleh kita merapat ke sana, nggak ada masalah. Gitu ya. Iya. Kembali DO lagi. itu terbuka 24 jam untuk umum. Itu umum ya. Iya. DO, kalau kita kita itu kenalnya- milihnya apa? Milik kita. Nggak ada milik perorangan gitu, milik kita. Kalau kita kenalnya DO tuh delivery order. Ini DU, ya. Dapur Bukan umum ya Pak. Dapur DO. umum. Nah, sebelum di Tagana, Pak Jami ini ya, Iya. apa punya pekerjaan lain Pak di rumah ini? Kalau di rumah artinya di luar Tagana itu ada Apa Sampingan itu? mungkin. sampingan lah itu. Nah, Oke. saya sebagai pendidik Guru. Tenaga Guru. pendidik, guru di salah satu instansi SMK sama Oh, SMP. di Tamanan. Iya, di Tamanan, di Kecamatan Tamanan lah. Iya, iya. Pernah nggak Pak ngalamin kayak waktu ngajar pas tiba-tiba ada informasi wah ada bencana nih gitu. Nah, itu Mbak. Program kemarin itu mulai ini dampak dari COVID-19 yang kemarin yang terdampak di skala nasional, internasional bahkan itu. Jadi dengan datangnya wabah itu kita banyak pekerjaan, nambah pekerjaan. Kalau dulunya itu kita fokusnya ke bencana alam dan non alam, sekarang kita sosial. Artinya kita berantisipasi bagaimana meminit ketika ketika jadi kejadian bencana atau bencana alam atau bencana non alam. Kita bagaimana caranya meminimalisir dampak itu. Oh iya, iya. Nah ini jadi guru juga katanya Wi di SMP sama SMK. Yang ada di benak Andre ini Wi. Iya kok ini sih sampean Pak, ininya gitu loh Wi. Bener-bener kayaknya dari hati gitu Wi. Bukan hanya bantu masyarakat, bantu anak-anak generasi muda juga, ya kan? Jadi guru itu pekerjaan yang sangat mulia sih Pak menurut saya. Tagana juga sangat mulia Pak. Iya kan Mulia Pak? juga, orang Mulia susah sekali. dimasakin sama bapaknya. Bagian dapur. Ya itu intinya kembali ke tadi itu, kita panggilan hati aja gitu. Baik dalam pekerjaan Tagana, kalau saya sih dianggap pekerjaan Tagana gitu, meskipun itu relawan gitu. Betul. Karena relawan itu ya kalau kita mengacu ke hal-hal yang ya kita tidak mau lah gitu. Cuma kalau dari segi pendidikan ya saya bersyukur sekali ya, terutama pada keluarga, karena saya juga punya anak. Punya anak berapa Pak? Saya punya anak 2. Oh sudah punya Istri anak masih, dua, Wi. masih alhamdulillah masih 1. Jangan masih Pak. Iya. Alhamdulillah 1 gitu Pak. Iya, alhamdulillah 1. Jangan Bahaya masih, Pak. nanti Ibu Anisatul, wah ini anggotaku iki loro gitu nanti Pak. Ya, saya juga berterima kasih dengan Ibu Haja itu, beliaunya itu juga banyak sekali membantu teman-teman Tagana khususnya di Kabupaten Bondowoso. Betul. Bu Anisatul pernah ke sini dulu ya Wi ya. Pernah talk show juga di Oh, Pratiwi Radio ya, Bu Anisatul. Bahkan kemarin penyuluh KB ya. Kan penyuluh KB kan Iya, ikut betul. Dinsos, Iya, kan Dinsos. gabung sekarang lebur. Jadi satu. Juga di sini kemarin gitu ya. Tidak ada atas, tidak ada bawah ketika kita menjalankan tugas itu. Kenapa Andre bilang kayak gitu? Soalnya pas dapat hadiah, Bu Anisatul itu minta saya ngasihkan. Iya. Ini ya anakku ini dikasih. Untung dapat TV, Wi. Dapat TV ya. TV-nya. Lumayan besar TV-nya Pak ya. Iya, lumayan besar ya. Kalau dihitung duit ya lumayan lah untuk mengganti lelah. Gratis Iya, iya. lagi cuma-cuma Gratis. ya Pak. Iya. Ya. Betul. Nah, tadi kan kita juga buka layanan pertanyaan nih Iya, di Pak. live Pratiwi Radio di info 1069. Ternyata sudah ada yang tanya nih Pak dari Supermart ya, akun Facebook Supermart ya. Iya. Ini ada yang nanya, hubungan Tagana dengan Wanadri sepertinya ada kesamaan ya Pak? Kalau Tagana sama Wanadri itu samaan lah. Kebetulan kemarin waktu di evakuasi almarhum adik kita Yang di pendaki gunung. itu ya, kemarin itu ada salah satu dari teman kita itu
yang evakuasi itu. Hmm. Jadi cuma dari instansi yang beda gitu. Kalau Wanadri itu emang relawan betul, Berdiri dia sendiri. senyap, Berdiri sendiri. hidupnya senyap, enggak senyap. Oh. Jadi dia tidak tidak terlalu dipublikasikan. Jadi Tapi tugasnya hanya sama. orang tertentu saja yang mengenal Wanadri gitu. Sepengetahuan saya gitu, karena saya juga sering komunikasi dengan teman-teman. Nah, jadi kalau untuk dipublikasikan itu dia biasanya menghindar gitu. Gitu. Itu lebih kalau kayak katakan ya, dia lebih, kalau kita dianggap nilai itu ya, kalau saya dapat 4 dia bisa angka 8 atau 9 gitu. Tapi nggak mau di depan kamera. Tidak mau dipublikasikan gitu ya Pak. Nah, kalau Tapi kayak- tugasnya sama. Tugasnya sama. Tugasnya sama. Nah ini saya mengingatkan ini Mbak, sebuah film ya. Ya. Kayaknya anak muda yang tahu. Kalau orang-orang tua kayak mungkin nggak tahu Iya, juga betul, ya. betul. Filmnya Naruto. Jadi Naruto itu ada karakter yang namanya Hitachi. Nah. Hitachi ini melindungi desanya di belakang layar. Nah, ya mungkin di sana. Jadi ini Ketemu kerja di Wanadri. belakang layar, Wi. Seperti kayak Wanadri ya Pak. ya. Iya. Luar biasa ya. Nah Pak mau nanya juga, Tagana nih organisasi ta? Relawan. Oh, bukan organisasi berarti ya. Iya, relawan, kita relawan. Tetap relawan nih ya Pak ya. Masuk ke sekolah-sekolah nggak Pak? Sering. Makanya Sering. kemarin itu kita ada istilah itu TMS. Apa itu? Apa itu Pak? TMS itu Tagana masuk sekolah. Oh, Itulah yang disampaikan tadi ya, bahwa kita antisipasi memanage kerentanan atau ketika kejadian bencana itu. Jadi mengurangi dampak resikonya itu. Bagaimana caranya kita minimal mengamankan diri. Nah, itu kita bisa menginstruksikan atau memberikan Edukasi, sosialisasi terhadap siswa-siswa. Kalau di lingkup sekolah, kalau di pesantren kita juga sering gitu. Oke, Pak, ya. Itu kalau di sekolah SMP apa SMA Pak? Monggo Semuanya. di TK pun atau di PAUD boleh. Boleh. Jadi ya? diajari Boleh. sejak dini gitu Iya. ya, Pak ya. Kita contohnya kalau kita kayak gempa bumi gitu, pintu sempit, terus rata-rata dengan kalau di ruangan itu ya pasti ada kursi atau Meja. meja. Nah, itu antisipasinya supaya kita lebih aman. Kita Di bawah meja. di bawah Meja. meja. Pernah saya dulu Pak di SMP itu, lupa ya dari BPBD apa dari mana ya. Memang diajarkan, saya juga tahu kalau ada gempa, kalau nggak ada meja di pojokan kayak gini kan. Ya, Berdiri boleh. ya atau Boleh. duduk, lebih baik duduk Iya. di pojokan. Kalau ada meja, di bawah meja atau kursi dipegangi kan. Iya, betul. Pernah dulu apa ya, BPBD kayaknya dulu itu ya. BPBD Ya, apa mungkin Tagana ya. dulu ya. Iya. Nggak hanya itu Wi. Ya bapaknya ini kerjaannya banyak ya. Jadi guru SMP, SMK, jadi Tagana juga Iya. masih ngurusi anaknya di rumah. Ya kan? Pasti nggak bisa diem ini, sehari aja nggak bisa diem Pak Joni ini. Kayaknya kesehatan perlu dijaga nih Pak. Betul. Makanya bapaknya jangan lupa minum M-King juga Oke. ya. Nah, untuk pendengar Pratiwi yang mau nyobain M-King juga ya Wi ya, silakan mungkin. Untuk jaga kesehatan. Betul. Pemirsa YouTube BMN Niaga Official mau pesen M-King, langsung komen nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Langsung silakan. komen aja nggak apa-apa di live Facebook kami, di YouTube kita juga boleh, atau di nomor HP. Boleh langsung aja di nomor kami. Yang mau tanya-tanya juga atau mungkin konsultasi dulu boleh nggak nih? Saya ini penyakitnya udah parah gitu ya. Boleh langsung aja di nomor kami di 083 8533 0-nya 5 kali. Oke. Dan ingat M-King ini Dre bukan cuma menjaga kesehatan tapi juga sebagai alternatif penyembuhan. Betul. Jadi bahannya herbal, Pak. Iya. Tidak ada bahan-bahan kimia, aman dan terjamin bisa sembuh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita Dengan balik lagi bicara tentang Tagana gitu. Iya, Tadi kan Tagana katanya masuk ke sekolah-sekolah yang disebut apa Pak? TMS ya. TMS, Tagana masuk sekolah. Ini berarti tidak hanya difokuskan kepada mereka yang ikut pramuka dong, enggak ya Pak? Tidak, semua ya, Pak, menyeluruh instansi gitu ya. ataupun lembaga di pesantren pun juga kita siap. Gitu.
Itu ya izin dulu ya Pak, tapi ya ke sekolah mau sosialisasi. Iya, biasanya kita menyurat. Menyurat dulu ya. Atau ada yang mengajukan dari lembaga langsung ke kantor. Oh, jadi ajukan ke Tagana biar ke sekolah gitu. Ada juga Pak? Bukan dari Tagana, kita kan kita naungan dinas sosial. Oh, ke Dinsos berarti ya. Kita jadi lembaga-lembaga yang siap untuk ditempati itu biasanya menyurat ke Dinsos gitu. Kantor Dinsos di Badean ya Pak ya? Iya betul, Baru di Kota ya, Kulon. ya. Iya, Biasanya di baru Tenggarang. dibangun. Enggak, itu sebenarnya kantor lama. Cuma kemarin itu kita pindah di Nangkaan kalau nggak salah ya. Kalau nggak pindah setelah dibangun baru kita kembali ke sana. Tapi cukup lama ya Pak dibangunnya ya Pak. Ya hampir setahun lebih. Tapi kalau menurut Andre ya Bu ya, dinas sosial ya dari depan Iya. itu resik banget. Terus bangunannya beda dari apa dinas-dinas yang lain. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Tataannya tuh bagus. Oh gitu. Dilihat dari luar tuh enak. Iya. Iya betul. Tapi kalau menurut saya sih jalannya memang sepi, tepat sepi ya Pak ya. Tapi kalau stadion ini aktif kayaknya rame. Iya betul. Iya, Tapi betul. tetap bagian kota masih kok. Iya. Masuk di lingkup kota. Lingkup kota. Nah, balik lagi ke Tagana nih Iya, Pak. Pak. Susah senangnya jadi anggota Tagana nih apa sih? Banyak Suka senengnya dukanya apa gitu. banyak Apa susahnya? banyak susahnya? Kayaknya senengnya bisa jalan-jalan Wi ya. Kalau susah seneng ya Pasti ada ya Pak. ada sih. Cuma kita ketika di lingkungan atau di lapangan dianggap aja rumah sendiri. Nggak ada beban gitu Pak. Ya, dianggap sendiri, dianggap saudara. Kita tidak ada apa istilah ini punya kabupaten ini tidak ada. Kita satu, tujuannya satu, itu aja. Bentuk yang kesusahan tadi. Iya. Berarti dulu Pak Jami ini daftarnya lewat Dinsos ya Pak ya? Iya. Daftar ke Dinsos, mungkin instruksi dari kementerian. Ada pembentukan anggota baru dipanggil. Iya. Itu apa langsung dipanggil Pak dulu pas baru daftar, apa nunggu beberapa hari, beberapa bulan baru Agak lama dipanggil? juga waktu saya dulu tuh daftar itu lumayan lama, sekitar hampir 1 bulan itu. Kita daftar dulu, nanti verifikasi, baru kita ajukan ke provinsi. Provinsi. SK itu belum pas langsung apa artinya SK itu belum Langsung turun. belum terbit, tidak langsung terbit dulu. Masih zamannya 2000 mulai 2006 sampai 2009 itu ya. SK itu lama. Bahkan yang 2006 itu sampai saat ini belum dapat SK. Jadi tetap diakui. 2006 belum dapat SK. Sampean 2009 apalagi sudah ada SK. Lo kok bisa yang 2006? Nah itu. Ya kalau saya yang lingkup kabupaten ya mungkin teknisnya saya kurang paham juga begitu untuk terkait masalah di SK itu. Cuma kalau terkait SK itu tidak semua. Mungkin karena dulu kurang paham juga gitu. Mungkin 2006 2007 itu belum dapat SK. Kalau 2008 sudah ada sampai saat ini ada. Mungkin dianggap sudah senior itu. Ya, ini yang masih jadi pertanyaan sebenarnya ya tentang biaya operasional Tagana ya Pak ya. Kalau nggak ada gajinya apa ya gimana gitu loh, kerjanya nyata gitu ya, datang ke lapangan. Kalau gaji itu ada, tapi gaji itu bukan kalau kita istilah gaji kan minimal tiap bulan kan. Bulanan gitu ya. Bulanan lah istilahnya. Kalau kita itu bukan bulanan, per triwulan. Istilahnya tali asi lah kalau kita tali asi. Kalau bicara honor, ya honor itu kan di atas angka 2 sampai berapa sekian. Kalau tali asi ya harus legowo berapapun gitu. Seikhlasnya gitu Ya, ya Pak. Makanya belajar bapaknya ini gitu ya. punya pekerjaan sampingan karena juga di rumah ada keluarga ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau pekerjaan Pak yang dilakukan dengan hati pasti nggak akan bosen ya, terus juga
pasti apa ya, kerjanya selalu mudah, akan selalu dipermudah, apalagi nolong orang. Ya, alhamdulillah ya. Banyak juga sih kejadian-kejadian yang saya alami, saya pribadi atau keluarga, ketika ya mungkin karena saya pekerjaan saya sebagai relawan sering turun di lapangan. Jadi ketika saya membutuhkan pertolongan itu ada aja orang yang menolong, meskipun di posisinya di kota atau mana itu. Bahkan salah satu waktu itu saya di luar kota itu kemarin ya, saya gak bisa nongkos. Jadi di sana tidak ada yang kenal apa. Kebetulan karena saya di grup itu ada, tinggal share ke teman-teman. Kebetulan di posisi pas saya itu membutuhkan itu ada teman yang dekat. Jadi kita di mana saja itu ada saudara kita. Iya, karena kalau kita sudah menanam benih yang baik, tumbuhnya pasti baik juga. Ya, yang dipanen insya Allah baik. Iya, Pak, mudah-mudahan. Kita berharap itu aja. Ya, berharap yang terbaik ya Pak ya. Iya. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Gak mungkin yang Maha Kuasa membalas dengan kejelekan, ya Pak ya. Ini juga Wi, bapaknya kan jadi guru, Pak Jabi nih. Berapa tahun Pak jadi guru itu? Berarti sebelum menjadi Tagana kan guru kan? Duluan Tagana masih. Duluan Tagana? Iya. Saya Tagana 2009, saya ngajar itu SK itu 2010 kalau nggak salah. SK 2010 sampai sekarang masih tetap. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Apa Pak Jami ini pernah kuliah juga Pak? Pernah. Kalau Di kan mana? syarat untuk mendidik itu ya harus minimal di atas satu tingkat dari pendidik kita. Kalau SMP atau SMA itu minimal harus S1. Cuman S1 berarti? Alhamdulillah ya. S1 apa itu Pak? Kebetulan saya pendidikan saya ambil di MIPA, matematik. Nah, Matematik. memang jalurnya. Berarti ngajar Enggak juga. matematika berarti ya Pak ya? Sebenarnya tidak ada yang pintar sih. Kalau kita dikatakan pintar ya kita tambah buka buku kita bisa, enggak juga sih. Karena kita memori manusia, apalagi tambah tua ya, banyak pikiran. Nggak ada yang lupa ya, kita buka aja. Buka lagi. Yang penting kan intinya kalau di sebagai pendidik itu kan pertanggungjawabannya kan besar. Tuh. Kita salah dari awal, seterusnya salah. Kita yang nanggung, mereka yang menjalani. Yeah. Gitu kan. Jadi kita hati-hati betul. Saya selaku pendidik itu ya, meskipun sokwan ya, sokwan sukarelawan, sama aja. Sama aja. Jadi kita ikhlas saja. Gitu. Nah ya ini juga sebenarnya muncul pertanyaan lagi, kenapa Pak Jami ini nggak ikut kayak P3K kemarin, atau nggak ikut Iya Pak, siapa tahu CPNS rezeki gitu ya, jadi Itu ya? ASN. Sebenarnya kalau kita berbicara rezeki. P3K kemarin itu di pendidikan saya kebetulan itu barengan dengan sertifikasi di relawan. Gitu. Jadi bentrok. Jadi mau masuk yang mana? Akhirnya sudah kita bismillah kita melaksanakan sertifikasi aja di Tagana. Di pendidikan saya cancel. Gitu. Tapi tetap dibayar ya kan Pak? Kan tetap jadi guru sekarang. Masa iya nggak digaji? Digaji lah. Digaji, Namanya ya? juga honorer ya atau sokwan ya terima saja. Terima saja ya, gaji sekuan ya. Ya saya tahu kok gajinya. Yang penting ikhlas ya Pak ya. Ya Yang penting, betul. Kalau ilmu diberikan ke orang lain ya, itu berkahnya luar biasa ya Pak ya. Insya Allah barokahnya dapat Pak. Sebenarnya kalau pendidikan tuh ya, kalau saya secara pribadi beban ya. Oh bisa beban Pak? Bebannya gini, kita disekolahkan oleh orang tua kita untuk kuliah S1. Kalau kita tidak manfaatkan ilmu yang ada, kita dosa pada orang tua terutama. Sudah, bagaimana caranya orang tua kita tuh mencari uang, bagaimana kita harus mengabdikan diri kita. Paling tidak ketika kita menjalankan
suatu abdi itu orang tua kita paling tidak kita dapat juga harumnya gitu. Ilmu yang kita kembangkan. Ya, jadi jangan sia-siakan ijazahnya gitu ya Pak ya. Iya, Orang tua betul. sudah biaya banyak gitu ya. Jadi Takut dosa juga. Iya betul sekali. Balik lagi ke Tagana nih, Dre. Iya. Ternyata Tagana itu perannya itu dalam setiap tahap penanggulangan bencana ada 3 katanya ya Pak. Pasca bencana, Iya. terus ada saat Saat bencana, bencana. terus pra bencana. Berarti untuk kayak proses berapa jiwa yang meninggal ini Tagana juga ikut nyatat Pak? Iya, sama. Terkait masalah kalau itu saat mana? Itu saat. Itu pasca bencana? Iya, saat. Oh saat itu, saat bencana. Saat bencana itu kita memerlukan data. Kita sap aja gitu. Ya, data lansia berapa, anak berapa, balita berapa. Itu kita fokuskan ke tanggap darurat dulu, kebutuhan pokok fisik. Kita makan, vitamin. Karena kan kondisi ketika bencana itu kan drop, pikiran kemana-mana. Iya. Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang sampai bengong. Iya, Nggak karena mau- trauma ya. Iya, mau jalan gimana? itu. Iya. Iya betul, kita ada tiga pokok fungsi ya, pra, saat bencana dan pasca. Kalau pra itu ya istilahnya kita yaitu ke lembaga-lembaga itu. Jadi di lembaga-lembaga itu kita mengajarkan terutama anak didik kita yang masih dini, yang masih kalau ke PAUD atau TK atau SD atau SMP SMA itu, bahkan di lembaga pesantren juga bisa gitu. Bagaimana caranya itu mengurangi risiko bencana itu. Betul. Mungkin yang paling sulit dilalui mengatasi trauma healing, Pak. Iya betul, itu pasca itu. Itu Kalau masih- pasca itu ya aduh 1 atau 2 tahun itu masih kerasanya kurang ya. Iya. Kita sudah pulih itu sekitar kalau persentase itu antara 60 sampai 70-80 itu sudah bersyukur banget. Apalagi cuma 3 atau 4 bulan itu. kalau mungkin ya kalau kita nggak orang berada lah, misalnya atau orang kaya itu kita nggak terlalu anu lah. Tapi kalau beliau-beliaunya yang sudah mewah, megah kehidupannya, pas tiba-tiba down black, hidup di pengungsian, tidur pun tidak pakai AC atau apa, nah itu yang susah lama. Stres biasanya Pak ya. Stres, depresi ya. Asbang. Mana anaknya mungkin anggota keluarga hilang itu entah meninggal korban gitu atau ya. hidup atau di mana, kita semana tidak tahu. Pikiran Karena kemana-mana ya. prioritas kita tuh yang paling utama adalah menyelamatkan diri dulu. Nah, itu. Pokoknya mau menolong ya kita harus selamat juga ya. Iya. Jangan jadi kita yang ditolong sama yang korban gitu. Iya betul. Berarti yang dilakukan ini selain nyelamatin diri, fokus ke yang mereka yang selamat ya Pak, gitu ya Iya, Pak. Untuk betul. mereka yang mungkin hilang masih nantilah gitu ya. Iya, ada tindak lanjut lain lah itu. Oh, Berarti Tagana ini tugasnya bukan hanya di dapur umum ya, bisa di trauma healing juga. Bisa. Kebetulan di Tagana itu seringkali kita ada pemantapan. Meskipun makanya kita dikatakan senior atau junior itu kita ada istilahnya itu sama rata. Ya itu, jadi kita butuh belajar dan terus belajar. Gitu. Ini kayaknya ada pembagian juga Wi. Kalau yang trauma anak kecil mungkin main bareng, main bola gitu yang kasih Ada. mainan. Nah kalau yang dewasa gimana? Masa mau diajak main kayak gitu? Kalau itu biasanya kalau pas jadi kejadian ya atau saat bencana itu, misalkan kalau anak TK kita buatkan kelas darurat. Kalau SD dan tingkatan SD, SMP, SMA itu ada tanggap darurat. Baju pun disiapkan, gurunya kita sendiri yang jadi guru atau pengajar. Selama tanggap darurat itu ada. Nah kalau yang di Bondowoso ini kebanyakan guru juga seperti Pak Jami atau gimana Pak? Yang 36 anggota itu ya? 36 anggota itu di Bondowoso itu berbagai profesi. Tidak sama. Ada yang kasun, ada yang Kasun itu kepala dusun ya Pak? Kepala dusun, pemerintahan desa.
bahkan ada yang dosen. Dosen Iya. ikut Tagana juga. Iya, ada yang dosen. Oke. Jadi di Tagana itu tidak ada warna, sama biru semua. Biru Karena semua. lambang kita biru. Makanya jaketnya Pak Jami ini biru ya. Iya. Terus ada tulisan dinas sosial itu. Ini boleh, harusnya bawa jaket buat kita. Karena kita Ya, mungkin- bukan anggota. Mungkin lain kali nanti Lain kita. kali, Boleh atau- Pak, nggak apa-apa berarti atau saya langsung telepon Bu Bu Anissa Anissa Tul ini. Boleh. Cuma kan gini, kenapa kita itu tidak memberikan sembarang kepada teman masyarakat terutama yang mungkin senang itu kadang suka bajunya atau hal-hal lain itu, kita tidak menyerahkan tidak menyerahkan segini-gini ndak, atau tidak sembarangan orang kita kasih, karena takut. Yang saya takuti itu ya takut disalahgunakan atau digunakan hal-hal yang negatif. Kalau positif malah kita bagus. Gitu. Iya. Untuk antisipasi berarti. Iya. Salah gunakan aku Tagana nih gitu ya Pak. Ternyata bukan. Iya, soalnya kan takut nanti kalau orang lain ya, kalau kita kan Tagana tidak mungkin kita kita mengkhianati baju kebanggaan kita sendiri. Tapi kalau orang-orang yang tentu misalkan pakai bajunya Tagana terus ada atribut lain, instansi lain atau organisasi lain, nah itu yang tidak baik gitu. Ini dari mana? Itu kan takut kita menghindari seperti itu. Oh iya, kalau Pak Jami misal ke tempat lokasi kejadian nih atau bencana, itu harus pakai jaket kayak gini atau ada seragamnya, atau pakai baju rapi aja boleh datang ke sana? Sebenarnya kalau jaket ini ya apa istilahnya? Bukan lapangan, seragam lapangan ini. Oh, ada sendiri seragam. Kalau seragam lapangan tuh ada biru Biru juga, juga? ada Biru strip ya. Kayaknya kalau di Tagana itu rata-rata biru. Motif-motifnya biru. Jarang yang mana-mana lain. Kecuali taksus. Apa taksus itu? Taksus itu Tagana khusus. Itu doreng. Doreng ya. Kayak istilahnya itu kayak tentara itu. Jadi khusus itu, pelatihan khusus. Udah ikut yang itu Pak Jami, Pak? Enggak. Saya jadi Tagana aja. Saya sudah bangga di sini, sudah nyaman di sini. Karena hatinya udah di Tagana ya Pak. Berarti taksus itu kan apa namanya taksus itu? Iya, Tagana khusus, Tagana kan. khusus. Berarti kan kalau di instansi kayak TNI kayak Kopassus kan. Iya, betul. Itu sudah pelatihannya itu biasanya di luar provinsi kayak di Jawa Tengah atau di Berapa bulan? agak lama biasanya itu. Kan berarti ada pendidikannya. Iya, ada Karena pendidikan khusus ya, Pak? Iya. Ikut kayak gitu. Kayak pelopor perdamaian itu sama di Naungan Tagana juga. Kayak pelopor itu tugasnya masing-masing. Ya, ini waktunya masih tersisa 5 menit ya, Bu ya. 6 menit lah. Kita ngomong apa ya? Oh iya, tadi kalau turun ke lokasi, masa yo sempat Pak Jami mau salin dulu, padahal di sana udah butuh bantuan banget gitu, Pak. Saya itu 24 jam di kendaraan saya itu ada. Oh. Jadi ketika ada darurat kita tinggal pakai aja. Tinggal pakai ya, Pak ya. Minimal kita bawa atribut aja. Hmm. Baik topi atau Sepatu ya. jaket lah. Jaket. Kalau sepatu kita nggak terlalu lah. Bukan kita mau publikasi enggak. Cuma paling tidak ini loh Dari kita. Tagana. Dari Iya kan, ini jadi pertanyaan juga ya, Bu ya, ketika ada bencana masa masih mau pakai seragam sih kemarin gue kayak gue seragam kok nih, masa gitu kan enggak ya Pak ya? Enggak sih. Berarti Pak Jami ini sudah mengantisipasi semuanya, di Udah kendaraannya prepare sudah dulu ada. ya? Iya, ada. Ya, jadi sudah ada dan waktunya kurang dikit nih sudah, Wi ya. Mungkin Dewi ada yang mau ditanyakan ke Pak Jami nih, Wi. Nah, pesan-pesan aja nih ya Pak buat para pemirsa di rumah gitu. Mungkin ada kritik, saran gitu. Nggak Masukan pesan-pesannya gitu ya, aja. pesan-pesan terakhir. Sekarang kan musim penghujan nih. Ya. Ini bencana kayaknya nih. Ini Emang sudah bukan dikasih kayaknya. kode dulu ini, Pak ya. Cuaca Ya. ekstrim, Pak. Ayo. Kita harus intent aja untuk mencari info itu. Untuk untuk masyarakat yang mendengarkan itu ya. Kami mohon terutama mohon doanya untuk supaya kita sehat. Amin. Ketika kita sehat,
kita bisa membantu warga yang membutuhkan. Gitu. Terima kasih. Oke. Iya. Buat pendengar Pratiwi juga pemirsa BMN Niaga Official yang lagi nonton live juga ya Wi ya. Terima kasih. Dari jam berapa tadi? Jam 3 lewat ya. Iya. Yang biasanya podcastnya pagi ya. Kebetulan kita narsumnya datangnya sore. Kebetulan memang dadaan ya Pak ya. Udah ada tadi. Alhamdulillah Wi. Masih menyempatkan waktu Iya. untuk Terima kita kasih. ya. Ah. Untuk mengisi waktu luang Anda ya di Iya, sore hari ngasih ini. ilmu ke Betul. semua pendengar Pratiwi yang belum paham Tagana itu apa, fungsinya itu apa, ternyata nih harus bekerja dengan hati. Ya, intinya satu, bekerja dengan hati baru Anda bisa masuk Tagana. Ya, betul. Ya Pak ya. Buat yang lain juga para pendengar Pratiwi ataupun juga di channel YouTube BMN Niaga Official yang mungkin pengen nih Mbak diundang di podcastnya gitu. Saya Boleh, punya cerita boleh, dan boleh. lain sebagainya gitu. Silakan Anda bisa langsung komen aja ya Andre di kolom Betul. komentar gitu Atau ya. langsung lewat WA kami juga boleh. Berbagai macam latar pekerjaan ya. Latar belakang Yang pekerjaan. pengangguran pun boleh Pak kesini Pak, ya. Karena kan punya cerita sendiri, tersendiri mereka gitu Pak, yang tentunya itu mungkin bisa menjadi semangat gitu buat yang lain gitu. Iya, Pak. betul. Jadi kita itu bikin podcast paling tidak ada apa ya? Manfaat, Ada edukasi. manfaat, ada edukasi juga, ada apa ya? Ada pesan moral lah ya dari apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya di Iya, hati pendengar dan pemirsa YouTube BMN Official dan yang lagi nonton live sekarang. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih buat Pak Jami Ya, sudah sama. hadir dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.